adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya. Ketemu lagi nih sama Kak Olin dan Kak Cynthia. Oke, adik-adik udah siap kan memuji dan memuliakan nama Tuhan? Siap Atau dong. ada yang belum mandi? Udah rapi harusnya. Kak. Harusnya udah rapi ya. Iya dong. Oke, kita ambil Alkitab kita taruh di depan. Terus kita siap-siap untuk apa Kak? Ibadah. Hari Minggu. Sekarang hari Minggu ya? Minggu dong Kak, jangan pura-pura lupa. Yuk kita mulai siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Oke, amin. Saat teduhnya selesai nih. Kita masih mau lanjut, kita sapa dulu yuk Bapak di surga. Kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Yuk sama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita nyanyikan satu kali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita lipat tangan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nafas kehidupan dan kesehatan yang masih Kau boleh berikan pada kami, pada adik-adik sekolah minggu kami. Kau boleh izinkan kami untuk mengikuti ibadah walaupun lewat YouTube. Tuhan, Kau yang boleh berkati kami, bukakan tingkap-tingkap pikiran kami supaya kami dapat mengerti apa yang diajarkan oleh abang kakak kami, supaya kami dapat memuji memuliakan Nama-Mu selalu. Haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, gimana? Udah siap memuji nama Tuhan lagi? Harus siap. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kak abis ini Kak? Yang pertama kita mau nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Yang kedua apa Kak Cynthia? Yesus penolongku. Oh yang Yesus itulah satu-satunya. Oke semuanya yuk berdiri semua yuk. Laskar Kristus. Siap. Oke Semangat, yuk semangat. kita nyanyi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus,
adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Kita sudah saat teduh berdoa juga sama Tuhan. Abis ini kita mau ngapain ya Kak? Dengar firman Tuhan dong. Oh, dengar firman Tuhan ya. Iya. Ya benar. Kira-kira adik-adik tahu nggak siapa yang akan firman? Coba tebak. Coba Kaulin. tebak. Bukan. Oh, bukan. Bukan kakak, bukan. Kak Cynthia ya? Bukan. Oke. Ada deh. Minggu ini yang firman itu Abang Tulus. Nah, pada Abang tahu kan Tulus. Abang Tulus? Udah Kangen lupa? nggak sama Abang Tulus? Enggak kayaknya. Gimana ya? Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi lagu Baca Kitab Suci, doa tiap hari. Yuk, boleh duduk gak Kak? Jangan. Oke, masih berdiri ya adik-adik ya. Yuk kita sama-sama puji. Angkat pujian baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Mari haleluya baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi baca kitab suci. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Mari haleluya baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, yuk kita langsung dengarkan firman oleh Bang Tulus Sidabutar. Hai adik-adik semua, saat ini kita akan memulai pengajaran kita. Namun sebelum kita memulai pengajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh masih menikmati hidup hingga saat ini. Dan kami juga berterima kasih karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk saat ini sama-sama mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Tuhan, sertailah hati kami, sehingga kami boleh merasakan kasih-Mu lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik sekalian, tema kita minggu ini yaitu Yesus roti hidupku. Bang, Yesus kok roti bang? Yesus kan Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, Yesus roti hidupku adalah sebuah perumpamaan di mana Yesus dijadikan sumber kekuatan dan sumber penghidupan bagi manusia. Nah, lalu bang, apa bedanya dengan roti yang sehari-hari? Sini abang bawa roti sebagai contoh. Ini adalah roti yang menjadi kebutuhan pokok umat manusia. Ya kalau kita di Indonesia makan nasi, oke. Tapi kalau orang-orang di negara lain mereka makan roti. Nah, adik-adik tentu ingat di Perjanjian Lama ada beberapa kali roti disebut. Contohnya roti mana yang turun dari langit ketika Tuhan dalam belas kasihannya menolong bangsa Israel yang kelaparan. Ada juga hari raya roti tak beragi. Nah, saat ini kita akan belajar tentang Yesus roti hidupku. Bang, kenapa kita perlu Yesus yang adalah roti hidup kita? Nah, adik-adik sekalian, saat ini abang membawa sebuah gambar. Di sini terlihat seorang manusia. Kelihatan kan? Nah, ini adalah manusia. Kalau abang tarik, apa yang terjadi? Kosong. Nah, warna ungu tadi adalah mencerminkan atau mengartikan manusia yang berisikan sesuatu, yaitu roh. Manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Ini jasmani dan ada rohani. Nah, kalau jasmani kita bisa mencukupinya dengan roti. Kita bisa memenuhinya dengan roti. Namun kalau rohani, kita perlu Yesus sebagai roti hidup kita. Bang, kenapa kita perlu Yesus sebagai roti hidup kita? Adik-adik sekalian, mari kita ingat kembali di Kejadian 3 ketika manusia pertama kali jatuh dalam dosa. Adik-adik sekalian masih ingat kan? Ketika Adam dan Hawa memakan buah terlarang. Setelah kejadian itu, semua manusia
menjadi berdosa. Manusia berada di bawah kutuk dosa. Masa bang? Apa buktinya? Nah, abang kasih contoh. Adik-adik pernah lihat gak? Ada seorang anak kecil yang menyembunyikan sesuatu barang di belakang badannya. Nah, ketika bapaknya atau ayahnya bertanya, "Dek, ada lihat misalnya remote TV nggak?" Nah, si adik kecil berbohong. "Nggak tahu, Pak." Nah, di situ dia berbohong dengan umur sekecil itu. Kira-kira siapa yang mengajarinya berbohong? Mungkinkah orang tuanya yang mengajarinya? Tentu bukan. Nah, adik-adik di rumah kan juga tidak diajari orang tuanya kan berbohong, pasti diajarin yang baik-baik. Nah, kenapa mereka berbohong? Kenapa adik kecil tadi berbohong? Karena kembali yang tadi, manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga manusia membutuhkan sesuatu yang bisa menyelamatkannya. Apakah itu? Itulah yang kita bahas hari ini. Nah, berikut abang kasih contoh-contoh akibat dari manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Ada perkelahian, ada pencurian, apalagi ada fitnah, bohong. Mungkin adik-adik kurang ngerti fitnah ya. Ada bohong dan macam-macam lainnya. Nah, saat ini adik di rumah yang punya kakak atau abang sering berebut sesuatu sampai hingga bertengkar, sampai nangis mungkin. Nah, adik-adik sekalian, apa yang terjadi dengan manusia? Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, tanpa diajari, sudah memiliki keinginan untuk berbuat dosa. Tidak perlu diajari, kita tahu bagaimana berbuat dosa. Nah, untuk itu kita perlu Yesus, Sang Roti Hidup. Bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan rohani kita, tapi lebih lagi daripada itu, yaitu menyelamatkan kita. Adik-adik ingat kan? Kalau kita pasca merayakan apa? Kita merayakan kebangkitan Yesus. Sebelum itu, kita merayakan Yesus yang mati di kayu salib. Kira-kira Yesus mati untuk apa ya? Ada yang tahu adik-adik sekalian? Iya. Oke, abang jelaskan ya. Yesus memberi diri di salib untuk menebus kita semua dari keberdosaan kita. Yesus dalam kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Supaya apa? Supaya kita yang terdiri dari rohani dihidupkan kembali untuk bisa bersama-sama dengan Allah. Nah, adik-adik sekalian, saat ini abang akan menunjukkan satu ayat di Alkitab yang menyatakan bahwasanya Yesus adalah roti hidup. Mari kita buka di Yohanes 6 ayat 35. Abang bacakan ya. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Maksudnya bukan roti ini ya, tapi seperti yang abang jelaskan tadi, rohani kita itu hanya bisa diisi, dipuaskan oleh Yesus. Nah, adik-adik sekalian, apa yang terjadi ketika kita memberi diri kita diisi oleh Yesus, memberi hati kita diisi oleh Yesus? Yang terjadi adalah akan ada buah hari demi hari. Adik-adik yang dulunya sering terlalu gampang berbohong, terlalu gampang mukul adiknya atau mukul kakaknya di rumah, akan diubahkan secara perlahan. Saat ini abang ingin mengajak adik-adik semua, mungkin orang tua Amang Inang bisa bantu adik-adik kita. Coba kita buka di Galatia 5 ayat 22. Apa yang terjadi ketika Yesus diam di dalam diri kita, menjadi roti hidup kita? Kita baca, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri." Nah, inilah yang terjadi. Roh kita akan berbuah. Untuk adik-adik yang mungkin masih kecil, yang belum ngerti, "Bang, itu apa sih penguasaan diri?" Nanti kedepannya abang harap Amang dan Inang di rumah juga semasa pertemuan adik-adik bisa menjelaskan buah-buah roh ini. Adik-adik sekalian, abang mau kasih satu contoh nih. Contoh kecil ketika kita didiami oleh Yesus, ketika Yesus menjadi roti hidup kita. Oke, adik-adik sekalian, hari ini kita belajar Yesus roti hidupku. Yesuslah yang bisa mengisi ruang hatiku,
sehingga hatiku, hidupku boleh berbuah. Oke adik-adik sekalian, sampai di sini pengajaran yang bisa Abang sampaikan. Semoga adik-adik semua terberkati oleh kebenaran firman ini. Mari kita adik-adik sekalian, sampai di sini pengajaran kita hari ini, minggu ini. Kita akan mengakhiri pengajaran kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Tuhan, kami berdoa, biarlah kiranya Engkau yang senantiasa menyertai kami. Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik kami yang masih kecil ini. Biarlah kiranya firman-Mu yang mengiringi pertumbuhan mereka. Biarlah Engkau ada bagi masa depan mereka. Tuhan, berkatilah adik-adik kami yang masih kecil ini. Biarlah kiranya mereka memiliki rasa ingin mengenal Engkau. Biarlah Engkau juga membantu kedua orang tua adik kami, membawa mereka kepada Engkau, Tuhan. Kami berdoa untuk masa pertumbuhan mereka. Biarlah kiranya Engkau, Tuhan, yang menyertai. Biarlah kiranya Engkau yang memelihara mereka. Tuhan, kami lemah, kami sungguh butuh Engkau. Terlebih lagi adik-adik kami yang di rumah. Mereka sangat membutuhkan Engkau. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang menyertai mereka, menopang mereka, memelihara mereka, meneguhkan hati mereka, Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke depannya, hari depan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik sekalian, sampai di sini pengajaran kita untuk minggu ini. Abang harap adik-adik semua bisa terberkati, bisa merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Ya, terima kasih ya Bang Tulus untuk pengajarannya. Tadi Bang Tulus memberikan firman adalah Yesus itu adalah roti kehidupan. Jadi adik-adik, nah setiap apapun yang adik-adik lakukan, kita harus bergantung kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus untuk menjadi acuan kita, menjadi panutan kita dalam menjalani semua kegiatan sehari-hari. Kita mau tutup ibadah kita sama-sama nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.